Seorang anak yang soleh dan soleha, di waktu-waktu yang mustajab, dia berdoa kepada Allah, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Maka Masya Allah, doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, Ibu sekalian, para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akikah, dilaksanakannya akikah merupakan suatu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anak yang dititipkan kepada kita. Dan para ulama, mereka kemudian menyampaikan, mayoritas para ulama, mereka menjelaskan bahwa hukum akikah itu adalah sunnah muakkad. Ini sunnah muakkad, ini sunnah yang ditekankan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya yang berasal dari Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW bersabda, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Seorang anak itu tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan hewan untuknya pada hari ketujuh, digundul rambutnya dan kemudian diberi nama. Maka itulah salah satu dasar di mana kemudian kita disunahkan untuk mengakikahi anak kita di hari yang ketujuh. Ustaz, kalau kita belum mampu, ya di hari yang ke-21. Kalau belum mampu juga, maka kemudian tidak ada batasannya. Hanya saja dijelaskan oleh para ulama, kalaulah kemudian anak itu dia sudah balik, maka dia boleh untuk mengakikahi dirinya sendiri. Jadi boleh kita mengakikahi seorang anak dalam kondisi dia belum balik, dan begitupun juga walaupun dia telah balik. Hanya saja bedanya, kalau anak dia masih kecil, usianya 7 hari atau 21 hari, saat diakikahi, saat dicukur rambutnya, biasanya digendong sambil dimahalul qiyamkan. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatun alaika. Kalau sudah besar, tidak mungkin digendong sambil dibacakan salawat itu. Para hadirin sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya akikah ini merupakan suatu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menitipkan anak kepada kita. Maka dari itu kita pun juga disunahkan, wabil khusus kepada para tamu hadirin, ketika kita menghadiri walimatul akikah seperti ini, untuk kemudian membaca doa, barakallahu laka fil mauhubi laka. Semoga Allah memberkahimu terhadap anak yang dititipkannya kepadamu. Kita mendoakan semoga anak ini menjadi anak-anak yang berkah, menjadi anak yang barokah. Sebab mengapa kita harus bersyukur kepada anak yang dititipkannya kepada kita? Terus terang saja, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak pasangan hidup, pasangan suami istri yang sangat menginginkan sekali mereka mendapatkan keturunan, tetapi Allah Subhanahu wa taala belum mentakdirkan kepada mereka. Itu banyak sekali. Bahkan mereka sudah menghabiskan uang yang begitu banyak, berobat ke sana kemari, dan sampai sekarang belum dititipkan seorang anak. Saya pernah ceramah di salah satu daerah di Wawa sana. Ketika saya pergi ceramah, ada orang tua, kemudian dia sampaikan begini, Ustadz, dia cerita mengenai kondisi anaknya. Ustadz, saya punya anak itu perempuan dan dia sudah menikah, lamanya sudah 9 tahun dan belum dikaruniai anak. Ini sudah 9 tahun lamanya, belum dikaruniai anak. Maka satu-satunya cara, dia pergi periksa ke dokter, dan kemudian jalan satu-satunya untuk memiliki keturunan harus melalui bayi tabung, gitu ya. Di mana spermanya suaminya itu kemudian disuntikan ke dalam rahim istrinya. Dan tahu tidak berapa biayanya? Kalau sekarang ini ada program bayi tabung, itu biayanya 100 juta. 100 juta. Itu pun juga 70%
gagal, 30% berhasil. Jadi lebih besar gagalnya daripada berhasilnya. Itu bayi tabung. Untuk memperoleh keturunan. Maka walhasil sudah disuntikan program kehamilan melalui bayi tabung dan alhamdulillah hasilnya berhasil. Berhasil. Dan ketika di USG, anak ini kembar, laki-laki dan perempuan. Usianya baru sekitar 5 bulan di dalam kandungan, di dalam rahim ibunya drop, dan ibunya itu harus istirahat, tidak boleh ada gerakan tambahan. Jadi hanya ada di tempat tidur itu saja. Itu lantaran sukarnya, lantaran sulitnya untuk mereka memperoleh keturunan. Dan ternyata baru usianya 7 bulan, maka dokter menyampaikan jalan satu-satunya supaya ibunya ini dan anaknya selamat harus disesar. Gitu. Jadi disesar lagi itu. Pas disesar keluar ternyata anak ini ketika ditimbang belum cukup timbangannya. Itu kan timbangan bayi normal itu sekitar 2,5 kilogram. Nah ini dia tidak sampai. Maka jalan satu-satunya juga dia harus dimasukkan ke mana? Ke inkubator ya. Gitu. Dimasukkan lagi. Berapa? Tahu tidak berapa biayanya para hadirin sekalian makan Allah Subhanahu wa taala? Dimasukkan ke dalam tabung itu, di inkubator anak itu. Biayanya 1 hari itu 12.500.000 satu bayi. Berarti karena kembar anak ini biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tuanya 25 juta per hari. Ini kenyataan, orang tuanya yang cerita langsung sama saya. 25 juta per hari. Jadi anak itu keluar selamat, biaya yang harus dikeluarkan sekitar 900 juta. Ditambah dengan 100 juta waktu disuntikan melalui program kehamilan itu, berarti sekitar 1 miliar harganya anak itu untuk bisa selamat. Mahal sekali itu anak gitu. Dan untungnya dia dapatkan keluarga yang mampu dan memang mereka punya tabungan. Itu karena memang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian dan cobaan sesuai dengan kemampuan hambanya. Maka kita melaksanakan walimatul aqiqah seperti ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan keturunan anak kepada kita dan alhamdulillah lahir dalam kondisi normal. Dan apa yang kita harapkan dari anak yang telah dititipkan kepada kita itu, maka inilah keterkaitan doa yang kita baca ketika para tamu undangan hadir, mereka membacakan doa kepada kita, barakallahu laka fil mauhubi laka. Semoga Allah memberkahimu terhadap anak yang dititipkannya kepadamu. Jadi yang diharapkan adalah semoga anak ini menjadi anak yang barokah. Dititipkannya di tengah-tengah keluarga kita. Dan perlu kita paham, para hadirin sekalian, jamaah walimatul aqiqah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam intinya adalah meminta berkah atau barokah. Contohnya, sebentar sebelum kita santap kepala kambing, mana kepala kambingnya ini? Belum muncul-muncul juga ini. Gitu. Pasti kita membaca doa makan sebagaimana yang kita diajarkan waktu masih kecil. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan terhadap apa-apa yang Kau rezekikan kepada kami dan lindungilah kami dari siksaan api neraka. Nah, sebelum kita makan itu kita meminta berkah dari Allah. Begitupun kalau kita menghadiri bukan hanya walimatul aqiqah, walimatul ursh, pernikahan. Doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan di waktu susah, wa jama'a bainakuma fi khair. Dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Begitupun juga kalau kita berdoa meminta rezeki. Meminta rezeki yang paling utama itu bukan rezeki yang banyak, tapi rezeki yang berkah atau barokah. Gitu. Sama dengan kita memiliki anak, kita doakan anak ini menjadi anak yang barokah. Begitupun dalam persoalan rezeki yang paling utama bukan rezeki yang banyak, tapi rezeki yang barokah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fil rizki. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang barokah. Maknanya apa itu barokah atau berkah? Para ulama mereka jelaskan maknanya barokah itu ialah ziyadatul khair. Bertambah-tambahnya kebaikan. Itu maknanya barokah. Maka yang diharapkan adalah dengan kehadiran anak kita ini yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah agar bagaimana kehidupan keluarga kita untuk melengkapi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum
azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Maka tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah dan agar anak itu semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikannya. Gitu. Jadi kita yang bersyukur kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka dengan cara kita bersyukur kepada Allah dengan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi yang pertama, bentuk bahwa kedua orang tua itu bersyukur atas kelahiran anak ini, maka dia akan bertambah ketaatannya kepada Allah, bertambah kecintaannya kepada Allah, bertambah kecintaannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh misalkan begini. Dulu sebelum dikaruniai anak, malas salat di masjid, gitu. Sudah berkumandang azan, as-salatu khairum minan naum, masih juga salat, masih juga tidur, gitu. Tidak mau melaksanakan salat subuh. Tapi Masya Allah, dengan kelahiran anaknya ini, maka kemudian ketika azan berkumandang, ada salawat tarhim, sudah berkumandang di masjid, dia segera mengambil air wudu dan kemudian melaksanakan salat. Ada perubahan di tengah-tengah kehidupan keluarganya dengan kelahiran anak ini, maka menunjukkan bahwa Masya Allah, anak ini dan begitu pun juga keluarganya mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita harapkan dari anak yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita adalah agar anak ini kelak nanti insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dan karuniakan kepada kita. Karena seorang hamba itu ketika dia menikah, sebenarnya itu bukan tujuan. Pernikahan itu bukan tujuan. Tapi dia hanyalah wasilah, menghantarkan wasilah perantara. Salah satu perantara yang menghantarkan seorang hamba itu semakin dekat dan mudah ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama juga anak yang dititipkan kepada kita sesungguhnya merupakan salah satu wasilah perantara bagi kita agar kemudian ketika kehidupan kita itu berlanjut ke kehidupan akhirat, ternyata ada amalan yang tiada putus-putusnya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bahwa anak Adam itu ketika dia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah wawaladun solihun atau wawaladin solihin, yakni anak yang soleh dan soleha yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, itu yang kita harapkan, bahwa dengan kehadiran anak kita ini kita didik agar menjadi anak yang soleh. Sebab mengapa? Anak yang soleh itu adalah anak yang kelak nanti akan menjadi investasi terbaik untuk orang tuanya. Bukan hanya dalam kehidupan dunia ini yang hanya sementara, tetapi ketika kehidupan orang tuanya itu berlanjut ke kehidupan akhirat, dia ternyata meninggalkan investasi yang terbaik, yakni anak yang soleh dan soleha. Seorang anak yang soleh dan soleha, di waktu-waktu yang mustajab, dia berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Maka Masya Allah, doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, manakala kemudian yang hadir di tengah-tengah lingkup kehidupan keluarganya adalah anak yang soleh dan soleha. Dan perlu kita paham bahwa sesungguhnya anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha ditentukan oleh orang tuanya. Wabil khusus kepada para ayah. Karena ayah itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, adalah qawwam, pemimpin di tengah-tengah kehidupan istrinya, di tengah-tengah kehidupan anaknya. Sungguh kondisi istri dan juga anak keturunannya itu seperti apa ditentukan dari qawwamnya, ditentukan dari pemimpinnya. Pemimpinnya baik akhlaknya, maka niscaya istri kita dan anak-anak kita akan baik akhlaknya. Seorang suami pun juga menjadi suami yang soleh, maka insya Allah anak kita pun juga akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan begitu pun juga istri kita akan menjadi istri yang soleha. An-nasu ala dini mulukihim. Bahwa di dalam pepatah Arab mengatakan an-nasu ala dini mulukihim. Sesungguhnya keadaan agama masyarakat itu ditentukan dari agama pemimpinnya. Pemimpinnya baik agamanya, maka masyarakat pun juga akan baik agamanya. Seorang istri dan anak baik agamanya, yakni manakala kemudian suami itu baik agamanya. Begitupun juga seorang istri yang soleha, maka dia akan berupaya untuk menjadikan anaknya itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Mendidiknya dengan penuh kesabaran. Karena terus terang saja, mendidik anak itu gampang-gampang susah. Dibutuhkan kesabaran pasangan hidup dan harus saling kerjasama. Tidak boleh istri ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Oh, bapaknya kerjanya hanya main game saja, main HP. Itu
sangat berat sekali kerjanya. Harus kita kemudian kerjasama pasangan suami istri, wabil khusus kepada para istri yang telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga harta suaminya, untuk menjaga anak-anaknya agar kemudian dia didik dengan baik, agar anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Demikian apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan mampu memberikan kesadaran kepada kita semuanya bahwa sungguh anak yang Allah berikan kepada kita merupakan titipan amanah yang Allah berikan kepada kita, dan setiap apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, kelak nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih barokahnya acara Walimatul Aqiqah ini. Kita doakan keluarga besar Bapak Ardiansa YP SH dan juga Ibu Siti Nur Wahidah SM, dan juga anak-anak yang dititipkannya, wabil khusus anak yang hari ini kita akikahi, yakni Muhammad Faqih Al-Ghazi. Semoga menjadi anak yang soleh, anak yang membahagiakan orang tuanya dunia dan akhirat, menjadi anak yang kelak nanti menjadi anak yang membawa dan menjadi investasi terbaik untuk orang tuanya, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat.